Wah, deh. Semakin banyak terjangkit virus corona. Wah, begitu cepat penyebarannya, Bella. Baku janji kapalin dengan ngaji. Aku telepon deh. Halo, assalamualaikum deh ngaji. Iya. Mau makan ke rumah tak? Iya segera. Iya. Aku lupa ya aku bilang. Hand sanitizer kue. Kami deh ngaji. Bagaimana cara bikinnya hand sanitizer dan disinfektan? Apa-apa saja bahannya? Hand sanitizer ya. Iya. Pembersih tangan. Ya, sebenarnya pembersih tangan itu sekarang populer kan? Ya. Dulu kan tidak terlalu populer. Betul. Nanti setelah ada wabah COVID-19 ini baru sangat tren itu dicari-cari orang. Iya. Nah, karena kesusahan kita mencari hand sanitizer yang dijual di toko-toko itu, di apotek-apotek, maka kami mencoba di Stikers itu membuat hand sanitizer dari bahan-bahan alamiah. Ya. Bahannya itu, ini contohnya, ini daun sirih. Daun sirih. Mak daun. Orang Bugis bilang mak daun. Iya. Ya, ini bahan utamanya ya, bahan utamanya. Ini dikeringkan dulu supaya ekstraknya lebih bagus. Nah, itu baru dimasak. Dimasak itu dengan ukuran-ukuran tertentu. Iya. Ya, airnya itu pakai bagus Aquades. Ya. Aquades, kalau tidak ada Aquades, air galon yang sudah disulin itu ya. Lebih bagus karena non bakteri. Nah, karena baunya ini menyengat, kita biasanya campur dengan lemon, jeruk nipis. Yang dijual di pasar ini. Ya, ini baunya bagus. Yang ini bukan hanya untuk mencampur sanitizer ini, tetapi ini juga bagus di air perasannya ini dengan air panas ini. Campur dengan teh. Bagus diminum. Ya, orang Palestina konsumsi seperti begini. Ya, untuk semua pencegahan gitu ya. Itu untuk hand sanitizer ya. Hand sanitizer pembersih tangan. Itu dipakai ya, sekali lagi dipakai apabila kita keluar tidak menemui air mengalir dan sabun. Jadi praktis ini seperti contohnya ini, ada yang kecil lagi dibawa di mobil atau di motor. Kalau kita sudah memegang sesuatu atau apa, saya pakai ini. Jadi cara pakainya sama dengan sabun. Pengganti sabun. Tetapi yang paling bagus itu adalah sabun pada air mengalir. Nah, kalau sabunnya itu yang paling bagus ini lagi, saya mereknya ya. Nah, ini ada tertulis antibakterial. Ya, antibakterial ini ya, ini bagus. Yang penting sabun. Ya, tapi kalau mau yang lebih bagus itu antibakterial dan seperti ini ya. Ya. Nah, kemudian apa tadi? Disinfektan. Disinfektan itu kita ya ini juga agak menjadi apa juga ya, menjadi langka juga. Nah, akhirnya orang berlomba-lomba membuat sendiri-sendiri. Yang kami buat itu ini bahannya dari pembersih lantai. Ya, saya mereknya ya, karena saya bukan perwakilannya nih. Yang penting ada tertulis antibakterial. Ya. Karbol. Yang penting ada tulisan seperti itu. Ya, karbol. Ini sebenarnya bisa sampai 20 liter. Dengan pembungkus seperti ini besarnya. Ya. Jadinya ini saya contoh saya bikin untuk di rumah ini. Saya pergunakan, saya semprot-semprot. Misalnya Van Kren datang. Saya kan menganggap Van Kren ini orang
tanpa gejala. OTG. Iya. Orang tanpa gejala. Iya. Jadi kalau misalnya datang buka pintu, saya tidak mau semprot kalau masih ada Ki. Jangan sampai tersinggung. Jadi kalau sudah pulang, saya semprot itu. Jangan sampai Bapak kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sudah carrier. Artinya Sudah membawa. Ada virus di dalam tubuhnya. Nah, itulah perlunya menjaga jarak. Iya. Itu diinspektan itu sebenarnya banyak dia pakai orang di semprot jalan, semprot ini, semprot tempat-tempat umum, ya bagus. Tapi di rumah tangga sebenarnya sebaiknya juga memiliki begini. Ya tadi ini bahannya ini kan, supaya lebih praktis di rumah semprot-semprot apa di situ yang habis dipegang-pegang orang apa itu disemprot-semprot. Kalau pernah ada tamu, kalau enggak ada ya tamu ya enggak usah. Begitu. Jadi, nah, apalagi yang kita mau tanyakan ini? Termasuk social distancing. Ya, kita Iya. kenal sekarang social distancing itu menjaga jarak kan, secara sosial menjaga jarak. Itu sebenarnya istilah itu dari istilah sosiologi, orang yang menjauh. Tetapi sekarang kita pakai dalam wabah virus 19 ini. Tetapi yang paling penting sebenarnya itu physical distancing. Fisik. Ya, kenapa kita harus berjauhan? Karena virus ini di dalam tubuh kita bisa tertular kalau kita terlalu dekat jaraknya. Makanya yang paling penting sebenarnya pakai masker. Kalau tidak ada orang di rumah ya tidak perlu. Tetapi kalau ada orang di rumah penting. Jangan sampai itu tadi. Ya. Nah sekarang dulu itu kan disampaikan, diingatkan bahwa yang pakai masker hanya orang sakit. Kalau dia flu pakai begini. Tapi sekarang tidak. Baik orang sakit yang flu atau yang apa, yang sehat apa, diharuskan memakai masker ini. Karena ini sangat penting ini masker ini. Salah satu sebenarnya pencegahan yang paling bagus itu memakai masker. Jadi kalau keluar kindi kule, pan keren, pakai masker. Insyaallah. Selalu saya lengkapi. Ya, karena masker itu kan bermacam-macam. Ada yang seperti ini, ya, ada ventilasinya. Pernah saya lihat pan keren pakai begini. Ada juga yang begini. Ada juga yang pakai nih, seperti pakai kalau orang di kamar operasi. Ada juga yang dari kain. Nah, kalau ini kan tidak bisa dicuci. Tetapi kalau ini kan bisa dicuci. Bisa berkali-kali dipakai. Bisa. Tetapi sebaiknya satu kali dipakai, cuci. Jadi satu kali pakai, cuci. Nanti yang lain kalau mau keluar. Tetapi yang penting jangan sering-sering keluar lah kalau tidak ada kepentingan. Stay saja di rumah. Cocok deh ngaji. Selalu saya sampaikan kepada saudara-saudara kita. Ternyata memang ada memang itu lambu resen teman lantu rege. Apa itu? Kepala batu. Itu. Kalau saya istilahkan orang egois. Cocok. Ego. Kadangkala dia merasa bahwa saya ini tetap sehat-sehat saja. Corona itu padahal dia tidak tahu dampaknya. Orang takut kepada corona bukan bahwa kita takut mati, bukan di situ masalahnya. Karena persoalan mati itu adalah hanya persoalan waktu. Kita ini kan tidak hidup, tapi dihidupkan. Ya. Nah, ketika kita dihidupkan, berarti kita ini dititipkan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus dipelihara. Nyawa kita, karena itu titipan. Jangan selalu menganggap kita bahwa kalau bukan anuku ajalku dan seperti itu. Karena ajal itu pasti akan datang. Itu barangkali sehingga masih banyak orang yang kita sebut apa? Temannya lantu rege, lampu resen. Lampu resen punya lagi teman lantu rege. Ya, orang egois. Makanya itu dipesankan oleh
hampir setiap hari ya. Iya. Kita lihat di televisi, kalau keluar pakai masker. Yang kedua, jaga jarak, Iya, Bah. physical distancing. Yang ketiga, jangan mendekati kerumunan. Wah. Sebenarnya kalau menurut saya ini Iya. keliru. Pak, kok bagaimana maksudnya keliru, Ki? Jangan mendekati kerumunan. Berarti ada orang berkerumun di situ. Oh. Seharusnya jangan berkerumun. Jangan berkerumun. Iya, bukan jangan mendekati Jangan kerumunan. menciptakan kerumunan. Ya. Oh iya. Karena iya, gue bilang iya. jangan mendekati kerumunan berarti ada kerumunan di sana. Betul. Iya. Seharusnya jangan ada yang berkerumun. Iya. Menurut saya ya. Oh iya. Maaf kalau saya salah. Jadi seperti yang disampaikan oleh pemerintah maupun Majelis Ulama Indonesia bahwa bukan saja diri kita yang dijaga, Iya. tapi menjaga keluarga, Iya. menjaga. Coba bayangkan kalau kita, maaf ya, kalau kita terkena kan bukan hanya kita. Semua yang pernah berinteraksi dengan kita itu ya namanya ODP. Iya. Orang dalam pemantauan kalau sudah pernah berhubungan dengan orang yang kena sakit sedikit sudah menjadi PDP. Pasien dalam pengawasan. Pengawasan. Padahal belum tentu itu bahwa itu terpapar dengan virus, belum tentu. Belum tentu karena itu kan hasil laboratorium. Jadi artinya dengan Nah. jaga jarak, tetap kita laksanakan. Begitupun juga barangkali jangan merenggangkan hubungan silaturahim. Ya, kalau tadi social distancing itu memang tidak ada jadi masalah. Karena kita kan ada media sosial sekarang. Iya. Yang jauh di dekat. Iya. Coba kita bisa berhubungan dengan teman-teman yang ada di Jakarta, keluarga kita yang ada di mana-mana, bisa dengan media sosial, bisa video call, bisa WA, bisa di Facebook dan ya semua di media-media sosial itu kan banyak aplikasi-aplikasi sekarang. Bahkan sekarang kalau mau beli makanan, ya kan tidak susah-susah sekarang. Langsung gitu. Langsung ini dikeno. Ya begitu. Kung kadoi. Ya. Iya paling dengaji. Saya sudah mengerti. Apa yang kita itu yang sudah tadi kita sampaikan. Jadi sekarang Mama permisi. Saya harus ke rumah lagi. Jadi begini pesan saya. Ke Fangkren. Iya, Dik. Sama kita terlalu sering keluar di rumah makin. Insya Allah. Kalau keluar kita karena ada kepentingan sesuatu, pakai masker. Iya, jangan berkerumun. Iya. Jaga jarak, physical distancing itu harus dijaga. Bawa lah ini hand sanitizer. Iya. Atas sih lah kalau. Kaget Kak. Bawa ya hand sanitizer ini karena ya kemungkinan tidak ada air di apa-apa. Dan sekarang alhamdulillah saya lihat orang menyiapkan di depan-depan tokonya, menyiapkan air dengan sabun itu kan. Ya mudah-mudahan ini akan berlanjut. Kalau toh corona sudah habis, tetap berlanjut itu. Karena virus bukan hanya corona. Akan menjadi semua menjadi. Coba kita lihat ya Vietnam, Kamboja, negara-negara di Asia Tenggara lainnya yang di atas itu ya, di atasnya Malaysia ke sana, Thailand korban meninggal itu dia tidak terlalu banyak di sana. Padahal kalau kita pikir dia kan satu daratan dengan Cina. Iya. Tapi kenapa dia? Ya karena ada beberapa hal yang mungkin kita bisa pelajari di sana ya. Mereka bukan negara maju, bahkan negara-negara yang masih lebih maju kita dibanding dengan Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos dan sebagainya. Tetapi di sana korban jiwanya hanya ada 1, ada bahkan yang 0. Hebatnya di sana, penderitanya hanya ratusan. Kita tadi itu sudah 6 ribuan ya. Iya. Sudah memasuki 6.000 kan. 6.000. Ya itu karena habis, ya itu lebih bagus. Karena hasil rapid test itu jadi rapid test ya. Iya. Yang pengambilan rapid test itu ya, rapid test. Ya. Bagus lah. Iya. Apalagi?
saatnya barangkali saya pulang, Adek Gaji. Saya harus kembali ke rumah. Terima kasih banyak atas informasi pesan-pesan. Saya permisi. Iya. Maaf, bukan berarti saya tidak mau bersalam bersentuhan tangan. Saya selalu menganggap bahwa orang yang ada di sekitar saya itu orang OTG. Iya, sama-sama ki OTG. Oke. Iya, baik Pak. Iya. Ya, Pak Kren. Ini dulu. Ini kan menjelang Ramadan. Ya. Saya mohon maaf kalau selama ini ada salah dan hilaf. Ya, namanya juga manusia biasa. Iya. Selamat masuk di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua sehat-sehat, menjalankan ibadah puasa dengan hikmat. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua sehingga virus ini lenyap sebelum masuk ke bulan Ramadan. Tapi kalau toh masih ada, ya sebaiknya kita beribadah di rumah. Saya kira tidak mengurangi. Aduh deh. Salam lagi. Salam lagi. Tapada salama.